Jumpa lagi di channel kami, Thomas Budiono, Refleksi Iman Kristen. Salam jumpa, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Saudara-saudaraku, akhirnya sampailah kami di puncak sosok Pleret Yogyakarta. Di atas puncak dengan pemandangan indah ini, konten ini kami buat, mengajak saudara sekalian untuk merenungkan perjalanan roh jiwa manusia ke surga. Saudara-saudaraku terkasih, kita manusia di era supermodern saat ini mudah terbuka untuk hal-hal yang masuk akal, ilmiah, dan terbukti. Tapi kurang tertarik pada kebenaran-kebenaran rohani yang tidak terlihat, tetapi hanya dapat kita rasakan. Saudara-saudaraku terkasih, jangan percaya secara membabi buta dengan apa yang akan saya katakan dalam konten ini. Tetapi renungkanlah baik-baik dalam memahami. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-14, "Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Dari dua ayat ini kita dapat simpulkan bahwa surga adalah tempat kediaman Allah Bapa yang Maha Kudus, tempat yang maha tinggi dan tersembunyi. Jadi, tempat di mana surga berada hanya Allah Bapa yang tahu. Yesus, anak Maria, berasal dari Roh. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, dari surga turun ke bumi. Dan inilah perkataan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 hingga 4. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Jadi, Yesuslah jalan ke surga. Kenapa bisa demikian? Karena dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus menyatakan dirinya, "Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bangga punya nabi seperti Nabi Isa, karena dialah Tuhan yang turun dari surga dan berkuasa di surga dan di bumi. Dia juga berkuasa atas kematian. Dia turun ke bumi menemui umat ciptaannya, walaupun mereka menolak dia. Ini dia lakukan untuk membuktikan semua itu, di samping untuk mengalahkan kuasa iblis yang bukan tandingan manusia di bumi. Karena sesungguhnya setelah jatuh dosa, manusia bukan lagi makhluk mulia seperti yang sering kita dengar di telinga kita. Iblis yang notabene malaikat-malaikat gelap lebih kuat dari manusia. Mereka dalam tanda petik adalah allah-allah di bumi, dan banyak manusia yang terkena tipu daya iblis dan menyembahnya untuk mendapatkan perlindungan, kekuatan, dan utamanya adalah untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Tanpa penyertaan Roh Allah, kita manusia di bumi ini bukan apa-apa, hanya debu yang jadi bulan-bulanan iblis. Jadi Tuhan Yesus turun ke bumi sebagai manusia untuk menebus dosa manusia dengan darahnya yang maha kudus. Saudara-saudaraku terkasih, selama 3 hari kematian Yesus, Yesus berada di perut bumi atau yang disebut Hades. Dalam bahasa Yunani artinya tempat roh-roh orang mati berkumpul. Dalam Injil disebut Firdaus. Menjelang kematiannya di atas kayu salib, Yesus mengajak seorang penjahat yang disalib di sebelah kanannya. Jadi Yesus pergi ke Firdaus, bukan surga.
surga masih menjadi tempat maha tinggi yang tersembunyi. Dalam cerita Alkitab kematian Lazarus, di sana dikatakan, para malaikat membawa roh Lazarus masuk ke Hades, ke tempat penantian atau Firdaus, ke pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya dan jahat itu pun mati. Tetapi roh orang kaya yang mati hanya terhenti di gerbang Hades atau alam maut, karena tidak ada malaikat yang membawa masuk ke Hades. Tidak dapat masuk karena ada batas jurang maut yang tak dapat terseberangi, tempat Allah menghukum setan-setan. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Lalu Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka untuk masuk ke gerombolan besar babi-babi yang sedang mencari makan. Lalu babi-babi itu menjadi kacau balau dan berlarian masuk jurang. Saudara-saudaraku terkasih, kedatangan Allah ke bumi sebagai manusia bukan secara kebetulan, tetapi adalah rancangan mahakarya Allah dalam penebusan dosa umat manusia dan telah dinubuatkan oleh para nabi pendahulunya beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Yesus. 40 hari setelah bangkit dari kematian, Yesus naik ke surga bersama dengan tubuh kemuliaannya dengan disaksikan oleh murid-muridnya beserta orang-orang di sekitarnya. Yesus akan meminta kepada Bapa agar Roh Kudus, yaitu Roh penolong dan penghibur, dicurahkan ke bumi. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana kita bisa sampai ke surga kelak? Dalam Injil Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah firman pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Pemahaman refleksi iman saya adalah, manusia yang mati dalam Kristus, roh yang terpisah dari tubuhnya akan dijemput malaikat dan dibawa masuk ke Firdaus, tempat penantian hingga akhir zaman. Saat Tuhan Yesus datang ke bumi sebagai hakim agung, memisahkan roh-roh orang hidup dan orang-orang mati, ibarat memisahkan mana domba mana kambing. Domba-domba yang sudah dikuduskan oleh darahnya diubahkan seperti malaikat dengan memberi tubuh surgawi baru dan diangkat ke surga. Inilah kebangkitan daging. Saudara-saudaraku terkasih, dalam Injil 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 40, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Dalam Markus 12 ayat 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sedangkan roh-roh orang jahat akan ditinggalkan bersama-sama dengan iblis dan para setan di bumi yang oleh murka Allah akan dijadikan lautan api dan belerang atau yang disebut neraka kekal. Jadi saudara-saudaraku terkasih, surga itu nyata, tempat kediaman Allah Bapa yang Maha Kudus dan masih tersembunyi bagi manusia. Percaya atau tidak bahwa tubuh roh jiwa manusia adalah tubuh individu kekal manusia itu sendiri dengan kesadaran roh. Setelah tubuh daging ini mati, roh jiwa manusia akan tetap hidup, bagaikan dalam mimpi abadi, mimpi yang tiada pernah berakhir. Hidup adalah pilihan, mimpi abadi dengan penuh kedamaian dan sukacita bersama Allah Bapa di surga,
atau mau tetap tinggal di bumi yang telah dijadikan lautan api dan belerang bersama para iblis dan setan, tersiksa selama-lamanya di bumi yang telah dijadikan neraka oleh sebab murka Allah. Saudara-saudara, jika merasa terberkati dengan renungan singkat ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.